pulang. Habis belanja lumayan banyak, biasa kebutuhan mingguan. Jadi gitu, di Belgia ini untuk biaya hidup sebetulnya ya memang lebih mahal dibanding Indonesia, terutama untuk beberapa item, tapi ada juga item-item yang lebih murah seperti telur, susu, terutama susu itu murah sekali kalau dibandingkan di Indonesia. Untuk item-item lain ya, terutama yang didatangkan atau didatangkan impor, itu lebih mahal. Misal seperti contohnya itu buah mangga itu mahal di sini. Satu buah mangga itu mungkin 20.000 rupiah. Terus juga pisang, satu sisir pisang ada sekitar 5 sampai 7 buah, itu seharga 17.000. Itu yang paling murah, yang basic. Tapi yang lebih di atasnya, yang bermerek, biasanya sampai 30.000. Saya agak lupa sebenarnya untuk harga pisang di Indonesia berapa per sisir, tapi saya ingat saya satu sisirnya itu lebih banyak jumlah buahnya. Di sini maksimal 6-7, dan pisangnya lebih kecil. Biasanya impor dari Amerika Latin. Kemudian produk lain atau produk yang umum ditemukan di Indonesia tapi sulit di sini dan mahal, itu semangka. Semangka itu mungkin kalau tidak salah mencapai sekitar 50.000 rupiah satu buah, bahkan lebih. Melon tapi tidak semahal semangka. Nah, untuk dari situ kita bisa perkirakan biaya hidup di Eropa, khususnya di Belgia ini. Kalau kita masak sebetulnya bisa untuk berhemat, terutama untuk student, mahasiswa. Dengan beasiswa umumnya sekitar 1.000 sampai 1.500 per 1.000 sampai 1.500 euro per bulan. Untuk single itu cukup. Nah, asumsi kita mungkin per bulan belanja sekitar per minggu itu mungkin 50 euro atau kurang. Satu minggu 50 euro udah banyak banget. Kecuali kalau kita
jajan di luar atau makan di luar, itu satu porsi untuk menu makan lengkap paling murah itu 7 euro sampai untuk kisaran mahasiswa ya 10 sampai 12 euro untuk menu lengkap, menu makan. Tapi kalau untuk semacam snack seperti beli kebab itu sekitar 5 euro, tapi lumayan. 5 euro kalau kita convert ke rupiah ya sekitar 75.000, lumayan ya. Tapi jangan, kalau udah di sini jangan terlalu banyak berpikir mengkonversi dari euro ke rupiah, karena kita bisa sakit dipikirkan mahal-mahal dan akhirnya makan jadi tidak tercukupi gitu. Jadi tenang aja kalau teman-teman dengan beasiswa 1.000 sampai 1.500 untuk single itu cukup. Terus ya disesuaikan juga dengan jalannya naik turun. Disesuaikan juga dengan biaya kos-kosan ya. Untuk yang single bisa sewa studio atau kos. Untuk studio biasanya itu ada kamar mandi dan dapur include di situ seharga studio mungkin seharga 400 sampai 500. Tapi untuk kos-kosan sekitar 300 atau bahkan ada yang 250. Tapi ya hanya kamar plus wastafel biasanya. Jadi ya untuk teman-teman pertimbangkan mau pilih yang ada dapur sama kamar mandi atau hanya kamar, dan untuk kamar mandinya sharing, kamar mandi dan dapur sharing dengan yang lain. Tapi itu juga bagus untuk interaksi dengan mahasiswa lain dari berbagai negara, banyak sekali di sini. Itu keuntungannya studi di luar negeri juga sebetulnya. Kita punya banyak teman dari berbagai belahan dunia. Perbedaan budaya, kebiasaan, mungkin juga nanti bisa saling icip-icip makanan dan lain sebagainya. Itu keuntungan dari kalau kamar mandi dan dapur sharing. Ini saya melewati taman di Eropa. Itu taman-taman sangat dirawat, dimana warga lokal atau turis itu bisa menikmati taman.
bisa duduk-duduk di rumput, bersih, enak. Sebetulnya cukup sederhana ya, di Indonesia juga mungkin bisa ya, yang penting kesadaran menjaga kebersihan aja sih. Sama mungkin kesadaran merawat fasilitas umum itu. Kadang di kita masih ya ada beberapa fasilitas umum yang dirusak, sayang sekali. Nah itu ada banyak sekali taman kota biasanya di kota-kota di Eropa. Bahkan untuk satu kota nggak hanya satu, jarak mungkin 2 kilo 3 kilo kita sudah menemukan taman yang lain. Mungkin nanti di video selanjutnya saya share kenapa pilih Belgia, kenapa nggak negara Eropa yang lain gitu.